Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa hari-hari ini keadaan tidak baik-baik saja, kondisi kejahatan di mana-mana dan kondisi ekonomi juga pun melemah, dan kita semua sepakat bahwa satu hal yang perlu dilakukan sebagai orang percaya adalah setia mencari Tuhan. Amin. Karena tidak ada jaminan yang lain bagi kita sebagai orang percaya selain mencari Tuhan. Apa yang disampaikan atau disaksikan oleh Bapak Evangelis J.P. Prawar tadi merupakan satu kebenaran yang harus kita renungkan bersama, bahwa kita sudah selayaknya untuk tetap setia dan bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tapi sayangnya bahwa hari-hari ini baik orang tua, anak-anak seolah-olah bahwa hilang kesadaran untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka tidak heran hari-hari ini kita lihat bangku kiri kanan kosong. Itu merupakan sesuatu yang miris bagi kita. Ya, tanpa kita sadari, Bapak Ibu, iblis juga sedang begitu giat untuk membuat umat Tuhan ini berusaha jauh dari Tuhan. Bahkan tidak peduli lagi tentang agama, tidak peduli lagi tentang Tuhan dalam hidupnya. Dan caranya itu selalu banyak. Saya sungguh yakin bahwa iblis itu tidak punya satu cara untuk menggugurkan iman orang percaya, tetapi iblis punya 1000 macam cara. Kita tinggal dalam zona nyaman, membuat kita yang penting makan minum cukup. Dengan suami, istri, dan anak-anak tidak bertengkar, tidak pergi ke gereja juga pun tidak jadi soal. Tidak kasih persepuluhan, yang penting saya punya anak makan minum cukup. Itu juga pun tidak jadi soal. Bapak Ibu, iblis selalu bermain di area di mana kita anggap semuanya aman. Dan kenapa hari ini saya mengatakan terkait dengan ada persoalan di tengah-tengah kita sebagai orang percaya, yang iblis atau kuasa kejahatan dia bermain untuk menghancurkan kita sebagai orang percaya. Dan itu sangat masif terjadi di kalangan orang percaya, dan tanpa disadari anak-anak muda juga pun yang sudah diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memiliki pekerjaan yang layak, untuk diberkati, masuk dalam pernikahan dan seterusnya, berbagai macam hal dalam kehidupan kita selama kita ada dalam dunia ini, tetapi kadangkala lupa tentang Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di pagi hari ini saya akan berbicara tentang satu tema, yaitu Allah sumber kekuatanku. Allah sumber kekuatanku. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-20. Kita akan baca satu pasal ini, hanya 10 ayat. Kitab Mazmur pasal yang ke-20. Sudah mendapatkan? Amin. Slide-nya saya sudah siapkan, tapi mungkin belum dikasih ke belakangnya. Baik, Bapak Ibu boleh memperhatikan Alkitabnya masing-masing. Saya akan bacakan untuk kita semua. Jadi kalau saya bacakan di sini, Bapak Ibu juga atau saudara sekalian boleh memperhatikan Alkitabnya, supaya perenungan kita di pagi hari ini semuanya sejalan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan, kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu, dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita.
Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun, berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja, jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Pendeta Yan Manobe, yang dia berkata bahwa orang kalau tanya kenapa tidak pergi ke gereja, dia berkata, aduh Bapak Pendeta, aduh Bapak Majelis, aduh saudara, saya ini sibuk. Jadi Pak Yan bilang kalau orang bilang dia tidak ke gereja, baru dia berkata sibuk, itu kata sibuknya itu ditekan lalu menunjukkan bahwa dia itu sibuk sekali. Aduh Pak Pendeta, saya tidak ke gereja karena maaf, saya ini sibuk. Ya. Lalu saya ingat bahwa kita ini seolah-olah bahwa tidak tepat waktu beribadah ataupun malas datang ke gereja, rasanya tidak ada niat untuk berubah begitu. Terlambat ya tetap terlambat, pemalas datang ke gereja ya tetap begitu saja. Tapi kalau coba Bapak Ibu sudah beli tiket pesawat ini, besok berangkat jam 6.30 harus sudah check in, jam 7 pesawat sudah berangkat, sudah jalan, sudah terbang. Beli tiket pesawat itu 3 juta. Datang check in jam berapa kira-kira? Jam 5, jam 6 ya. Padahal pesawat ini nanti berangkat jam 7. Karena apa? Takut terlambat, takut tiket hangus, ya toh? Tapi yang paling penting untuk kita renungkan adalah bahwa harusnya sama, bahkan lebih kita konsisten di hadapan Tuhan, karena kita berbicara tentang keselamatan yang kekal dalam Tuhan. Bukan persoalan uang 3 juta itu, justru uang 3 juta yang beli tiket itu datangnya dari Tuhan. Tapi kadang-kala kita tidak peduli tentang orang yang memberi kita berkat itu. Kita cukup puas karena kita sudah dapat kebutuhan kita, lalu kita malas beribadah. Nah, Mazmur pasal yang ke-20 ini ada kaitannya nanti dengan apa yang ingin saya sampaikan. Ada 2 hal bagi kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu. Ayat demi ayat dari pasal yang ke-20 dari kitab Mazmur ini adalah berbicara tentang kesiapan setiap orang percaya ketika bangsa atau umat Tuhan yang dipimpin oleh Raja Daud pergi berperang. Bapak Ibu, orang yang mengalami atau orang yang pergi berperang itu bukan sesuatu yang gampang. Seperti yang saya pernah saksikan waktu kerusuhan 99 di Ambon itu. Begitu banyak orang menderita akibat peperangan. Tempat kami diserang jam 9 pagi, lalu harus kami bertahan dari pagi itu menghadapi peperangan sampai jam 12 malam. Ada yang masuk hutan dengan sudah tangannya sebelah sudah hilang, masuk hutan dengan kaki sebelah sudah hilang, masuk hutan karena dia menangis karena istri dan anaknya sudah disandra, masuk hutan karena tidak ada lagi makanan dan hanya makan anak bayi, makan pepaya. Peperangan itu nggak ada yang enak. Kau harus lincah. Nah, umat Tuhan, bangsa Israel melihat hal itu, kenyataan itu bahwa kalau hanya mengandalkan kekuatan semata, hanya mengandalkan bahwa prajurit itu terampil, itu tidak akan ada apa-apanya. Karena kita tahu bersama bangsa Israel ini bukan orang-orang yang pandai berperang.
Mereka hanya dipersiapkan untuk menggembala, mereka dipersiapkan untuk bagaimana membuat kebun, penggembala itu dengan baik, ya, membuat satu bangunan itu dengan baik. Tidak ada pernah di seluruh kitab ini kita baca dari awal bangsa Israel ini waktu keluar dari tanah Mesir, kita tidak menemukan bahwa mereka dilatih dulu untuk berperang. Tidak. Mereka belajar dari sejarah itu. Maka Daud ketika dikasih kesempatan juga pun, dia sudah berbicara banyak hal kepada umat Tuhan. Dan di dalam itulah kesadaran itu penting. Ya, pemimpin kalau sudah bicara banyak, kalau pengikutnya atau orang-orang yang dia pimpin itu tidak dengar-dengaran, itu sama saja. Maka Daud sudah bicara banyak, dan umat Tuhan menanggapi itu sebagai satu hal paling penting adalah perang itu kalau bukan musuh yang mati berarti saya yang mati. Maka apa yang harus dilakukan adalah mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang lain pergi berperang, ada yang lain tetap setia untuk berdoa. Di sini dikatakan, kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Bapak Ibu, ini adalah doa umat Tuhan kepada raja mereka ketika berada di dalam medan perang. Ya. Di ayat yang ke-7 juga dikatakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Kalau ayat 7 ini kita baca, pertanyaannya, kira-kira umat Tuhan atau bangsa Israel ini mengalami kemenangan atau kekalahan? Ayat 7 tadi. Kemenangan. Lalu ketika kemenangan itu sudah dicapai, mereka bukan santai. Tetapi di situ dikatakan, ayat yang bagian terakhir dikatakan, dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Ya. Ayat yang ke-6, kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan bahwa dari bagian ini kita mau memahami bersama, ya, bahwa peperangan kita seperti yang dikatakan dalam Alkitab, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi peperangan kita adalah melawan penghulu-penghulu di udara, roh-roh jahat, pemerintah-pemerintah yang jahat, bukan pemerintah pusat sana atau pemerintah yang ada provinsi. Kuasa-kuasa iblis bersama dengan antek-anteknya yang mencoba untuk menjerumuskan kita atau mencoba untuk menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Dan selalu setiap waktu caranya itu selalu berbeda. Ya. Ada dua hal yang ingin saya bahas kepada kita di pagi hari ini, yaitu terkait dengan peperangan dan kesiapan kita. Bahwa ada yang lebih berbahaya dari peperangan fisik, yaitu peperangan rohani. Kenapa saya katakan itu berbahaya? Yang pertama yang saya catat di sini, karena musuh tidak terlihat namun perbuatannya nyata dan terasa. Menghancurkan berbagai komunitas orang percaya, menghancurkan keluarga-keluarga orang percaya, menghancurkan generasi-generasi muda dengan berbagai macam cara. Itu perbuatan-perbuatan daripada si jahat, dan harus kita akui itu. Yang kedua adalah iblis adalah musuh Allah, dan tentu saja umat Tuhan sudah terlibat di dalamnya. Dan yang ketiga, iblis atau setan adalah makhluk berkepribadian, dan mereka atau yang berakal yang selalu setia setiap saat memangsa umat Tuhan kapan saja
dan dengan strategi apa saja. Di dalam kitab Efesus pasal 6 ayat yang ke-12, yang tadi saya sudah singgung. Kitab Efesus pasal 6 ayat yang ke-12 bilang begini, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Lalu ayat yang ke-13 bilang, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kitab Mazmur ini mengajarkan kita yang pertama adalah kita kalau mau berkata Allah itu sumber kekuatan kita, maka yang pertama kita butuh Tuhan di pihak kita. Kita sepakat kita butuh Tuhan, amin? Butuh Tuhan untuk apa? Untuk mencapai kemenangan. Butuh Tuhan untuk mencapai kemenangan. Karena tanpa Tuhan kita akan tidak pernah menang melawan iblis. Ya. Kenapa kita butuh Tuhan untuk mencapai kemenangan? Karena hanya bersama dengan Tuhanlah kita mencapai kemenangan. Karena dalam Tuhan iblis pasti akan kalah, mengalami kekalahan. Dalam kitab Korintus pasal 2 Korintus pasal yang ke-6, Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-15, 16 bilang begini, persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait Allah dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Kita butuh Tuhan untuk mencapai kemenangan. Kita butuh Tuhan di pihak kita untuk ada kemenangan. Maka saya mau katakan di dalam hidup kita, kalau Tuhan sudah berdiam, kalau firman Tuhan sudah nyatakan tubuh kita adalah bait Allah, maka saya mau katakan Roh Kudus ya, dan setan-setan tidak dapat tinggal bersama-sama dalam satu tubuh. Roh Kudus dan iblis dan setan-setan tidak akan pernah tinggal dalam satu tubuh untuk menyembah Tuhan. Ya. Maka kita sebagai orang percaya mau mengalami kemenangan, Tuhan sudah ada dalam hidup kita, maka tetaplah konsisten di dalam Dia. Jangan engkau sudah di dalam Tuhan, setia di dalam Tuhan, lalu engkau bergumul, berdoa segala macam dan belum terjawab, mulai sudah pikir, ini Tuhan telah dengar doa saya pakai cara yang lain sudah. Berapa banyak kita lakukan begitu, Bapak Ibu? Ya, kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Ada begitu banyak orang yang berkata butuh Tuhan, tetapi tidak mau untuk masuk dalam peperangan rohani itu sendiri, atau tidak siap untuk menghadapi peperangan. Tapi kenyataannya bahwa firman Tuhan sudah berkata bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Jadi ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, sudah ada di dalam Kristus, maka setiap saat yang kita hadapi, setiap zaman yang kita lalui adalah peperangan rohani. Bapak Ibu, 10 atau 20 tahun yang lalu keadaan tidak semodern ini ya. Tetapi tantangan juga ada. Kejahatan dengan segala macam mistiknya itu ada. Lalu berkembangnya zaman. Zaman sudah modern ini. Cara-cara iblis mulai berbeda lagi. Tetapi hal-hal mistik juga pun masih ada. Lalu mulai terciptalah kolaborasi,
Pemalas datang gereja, yang penting perpuluhan atau persembahan sudah titip saja di suami atau istri begitu. Saya tidak usah datang beribadah, yang penting perpuluhan itu jalan. Itu strategi iblis, saudara. Melemahkan cara berpikir, melemahkan iman kita sebagai orang percaya, sehingga kita tidak siap ada di dalam peperangan itu sendiri. Ya. Kalau orang berbicara butuh Tuhan, maka dia harus mencari Tuhan. Seperti yang Bapak Prawar tadi katakan, ya. Tuhan menolong kita itu, atau surga itu, Tuhan menolong kita bukan seperti orang tua bagi-bagi keladi, ya. Tapi Tuhan mau melihat iman itu dalam setiap kehidupan kita. Tuhan juga mau melihat perbuatan kita. Tuhan juga mau melihat usaha kita mencari Dia. Saya lebih senang mendengar jemaat yang datang curhat ke Bapak dan Ibu Gembala kepada majelis berkaitan dengan pengetahuan mereka tentang Alkitab. Tapi selama ini saya belum menemukan itu, sangat kecil untuk saya menemukan itu. Yang ada justru masalah demi masalah, masalah demi masalah, dan seterusnya. Apakah itu tidak boleh? Realita kita hidup di dalam dunia ini. Tapi ingin saya mau katakan bahwa Tuhan itu penting sekali ada dalam hidup kita. Supaya ketika kalau ada masalah datang dalam hidup kita, maka kita sudah tahu bahwa di dalam iman dan ketekunan dan pengharapan kita, Tuhan selalu bekerja sampai pada waktunya kita akan melihat pertolongan Tuhan semakin nyata. Bukan kalau ada masalah lalu belum utarakan ke Tuhan lagi, sudah bikin masalah yang baru. Ya. Tadi malam ada insiden kecil, yang nggak tahu kecil apa besar gitu. Jam 12 malam ditelepon, lalu saya juga telepon orang lain datang jemput saya di rumah. Saya juga sudah bawa, karena masalah begal, jadi saya juga sudah bawa param panjang begitu. Ya. Sampai di dekat tempat yang dituju itu, saya kasih naik kaca mobil sedikit, jangan sampai orang panah kita lagi begitu. Bukan pergi untuk berperang, tapi mau selamatkan orang ini. Tapi puji Tuhan, dalam perjalanan semua dekat tempatnya, baru telepon sudah ada di kantor polisi. Jangan kalau ada masalah, ciptakan masalah, begitu maksudnya. Tetapi kita sepakat bahwa kita butuh Tuhan untuk mencapai kemenangan. Saya mau katakan tadi di dalam firman Tuhan yang kita baca bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggal dalam hidup kita kalau kita masih pakai cara-caranya iblis, kalau kita masih pakai cara-caranya setan, kalau kita masih pakai apa yang dunia sedang hari-hari ini kerjakan. Ya. Dalam kitab Markus pasal yang ketiga ayat yang ke-27. Saya membaca itu lalu saya merenungkan bahwa memang pada dasarnya dari awal Tuhan Yesus ingin untuk selalu ada kemenangan dalam kehidupan orang percaya. Dan Dia tunjukkan itu. Dia tidak mau kita ini gagal. Apa masalahnya bagi kita sebagai orang percaya? Ya. Coba siapa yang mau baca Alkitabnya di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang kedua. Dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat yang kedua. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuan, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Amin, terima kasih. Ini yang tadi saya maksudkan. Ayat yang kedua bilang, kamu mengingini sesuatu. Proses dijalani.
tapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, kamu tidak mencapai tujuanmu. Pertengkaran, berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Sesimpel itu firman Tuhan katakan bahwa alasan sampai hari ini kekristenan kita secara individu atau kelompok bersama-sama tidak berkembang, alasannya satu hal sangat simpel, yaitu tidak berdoa. Kita tidak memperoleh apa-apa karena tidak doa. Ya. Kenapa doa itu penting? Karena doa adalah alasan terbesar untuk Tuhan mau melihat umatnya. Tidak ada kata kasih persembahan, kasih perpuluhan baru Tuhan mau lihat kau. Bahkan kau tidak kasih perpuluhan pun, kita tidak kasih persembahan pun, Tuhan tetap memberkati gereja ini. Ya. Bagaimana membayar air, membayar listrik, beli air yang hampir setiap minggu, setiap hari. Persembahan atau perpuluhan yang kita kasih saja Senin Kamis begitu. Bukan masalah persembahan dan perpuluhannya, tapi persoalan doa kita. Dan itu firman Tuhan. Lalu kalau tidak berdoa, ketika ada masalah yang datang itu apa? Hanya iri. Orang lain sana sukses baru saya. Lalu kalau sudah sukses, pemalas datang ke gereja lagi, ada masalah, bikin lagi masalah baru. Itu yang tadi kita baca di dalam kitab Yakobus tadi. Ada masalah mau diselesaikan, terbikin masalah itu selesai, bertengkar, berkelahi, iri hati dan seterusnya. Padahal solusinya firman Tuhan katakan, karena kita tidak berdoa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita butuh Tuhan ada di pihak kita dengan sungguh-sungguh untuk mencapai kemenangan. Bagaimana Tuhan mau ada dalam kehidupan kita kalau sementara kita doa saja jarang, doa saja tidak pernah, ya. Karena setiap kita terhubung dengan Tuhan hanya melalui doa, hanya melalui penyembahan, hanya melalui persembahan kita kepada Tuhan dalam pujian kita. Maka kalau ada pemimpin pujian yang menyuruh kita untuk, atau memimpin kita untuk memuji Tuhanlah dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu, bangkitkan imanmu dalam pujian itu, dan yakinlah Tuhan paling senang mendengar umatnya memuji Dia. Ya. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan kita, Bapak Ibu? Ya. Kita butuh Tuhan untuk mencapai kemenangan. Allah itu sumber kekuatan kita. Yang kedua adalah tekun dengan proses yang dihadapi. Ayat yang ke-6 bilang, kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Bapak Ibu, ayat 1 sampai ayat yang ke-6 berbicara tentang meminta Tuhan untuk ada di tengah-tengah mereka. Meminta Tuhan untuk betul-betul memproteksi, mengawal, dan menjadikan mereka ekstra kekuatan dalam peperangan itu ada. Dan ayat yang ke-6 sampai ayat yang seterusnya, sampai ayat yang ke-10 berbicara tentang hal yang sudah dicapai, kemenangan. Dan itu adalah proses. Ya. Tekun dengan proses yang dihadapi. Bapak Ibu, ayat yang ke-6 itu berbicara tentang mengangkat panji tadi. Saya membayangkan bahwa kalau dalam medan peperangan, panji itu kan berat itu, bendera besar itu. Lalu otomatis itu bukan hanya satu, tetapi untuk membangkitkan semangat
dari orang-orang yang berperang, dia selain mengangkat panji itu juga pun ada di tengah-tengah peperangan, entah itu dia mau taruh ditancap, dia tetap berusaha untuk melihat, memegang panji itu tetap berkibar. Tetapi satu sisi juga dia harus waspada, musuh ada di sebelah mana. Jangan sampai dia sibuk dengan panji-panji ini lalu musuh sudah dekat. Nah, proses yang dihadapi oleh kita semua adalah tetap mengutamakan Tuhan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Masalah hasil itu Tuhan sudah tentukan, lalu pastinya kita meyakini bersama setiap orang yang ada di pihak Tuhan tidak akan pernah mengalami kekecewaan. Ya. Tekun dengan proses yang dihadapi. Ayat yang kelima bilang begini, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Bapak Ibu, hari-hari ini kita bergumul tentang kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan Tuhan izinkan itu terjadi selama kita ada di tengah-tengah dunia ini. Susah senang itu di dalam tangan Tuhan. Air mata tercurah pun karena berbagai proses yang kita hadapi. Itu karena Tuhan masih mengizinkan kita ada di tengah-tengah dunia ini. Tetapi di dalam semuanya itu adalah bahwa firman Tuhan katakan, kiranya dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita, bahkan apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita, atas seizin Tuhan segala sesuatu pasti terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya, kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Dalam kitab Mazmur pasal yang ke-20 ayat 7 sampai ayat yang ke-10 ini berbicara tentang bagaimana Tuhan sudah ada di tengah-tengah kehidupan orang percaya dan tidak pernah dibiarkannya sendiri. Tetapi betulkah kita sebagai orang percaya ini tekun dengan proses yang Tuhan kasih dalam hidup kita? Saya merenungkan secara jauh bagaimana gereja ini harus bertumbuh. Persekutuan ini harus tetap ada. Dan orang-orang atau jemaat-jemaat ini tetap setia. Tapi saya melihat bahwa ada begitu banyak orang-orang tua yang setia, tapi generasinya tidak peduli tentang kesetiaan di dalam Tuhan. Saya merenungkan bagaimana orang-orang yang setia berdiri untuk memberikan kesaksian, memberikan motivasi, tetapi juga generasi kita berapa banyak tidak mendengar motivasi itu karena tidak ada di tempat ini. Proses yang dihadapi oleh kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap hari, setiap waktu, setiap zaman pasti tantangannya berat. Maka butuh kekuatan Tuhan dalam hidup kita sebagai orang percaya untuk menyadarkan generasi ke generasi bahwa nama Yesus adalah kemalangan bagi iblis. Berbagai strategi yang dibangun, kita harus menyadari bahwa iblis tidak mungkin menang kalau ada nama Yesus di sana. Ya. Maka pulang dan renungkan bagian firman ini. Pulang dan ajarkan ini kepada generasi-generasi kita yang hari-hari ini terlelap dengan keadaan mereka, yang tidur dengan keadaan mereka. Iblis sedang berusaha untuk menjauhkan mereka, bersandar kepada Tuhan. Betul mereka percaya, tetapi kepercayaan mereka hanya setipis tisu, yang ketika ada masalah mulai meninggalkan Tuhan, yang ketika ada masalah tidak tahan dengan proses, yang ketika ada masalah mulai berpikir hal-hal yang masalah demi masalah, atau bagaimana membuat masalah yang baru, berusaha untuk keluar dari satu masalah masuk kepada masalah yang lain. Karena apa? Pengetahuan dan iman mereka kepada Tuhan tidak ada. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita butuh Tuhan di pihak kita untuk menang.
Tapi dalam semua itu juga pun tekun dengan proses yang dihadapi. Melalui Mazmur pasal 20 ini kita mau belajar bahwa satu-satunya sumber kekuatan kita adalah berdiri bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-16 bilang begini. Sebab itu, atau mari kita semua bangkit berdiri bersama-sama dan kita bacakan ayat ini. Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-16. Kita semua bangkit berdiri dan kita bacakan ini bersama-sama. Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-16. Dua, tiga. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan bahwa hanya dengan menghampiri tahta kekudusan Tuhan kita di dalam Yesus Kristus, melalui persekutuan, melalui doa, maka kita akan tahu dengan benar bahwa Tuhan itulah yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Bahwa peperangan yang paling berbahaya hari-hari ini adalah peperangan rohani. Maka kita butuh Tuhan ada di pihak kita. Tapi kita juga tekun di dalam proses yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Oleh sebab itu, dengan tekun, dengan kesadaran, kita menghampiri Dia dalam setiap ibadah persekutuan doa, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia yang Tuhan taruh untuk tetap dapat menolong kehidupan kita sebagai orang percaya. Amin. Mari kita berdoa.